Baik, selamat datang di video tutorial ZW 3D. Kali ini kita akan coba belajar untuk mendesain sebuah assembly menggunakan metode top-down design. Apa itu metode top-down design dan apa bedanya dengan metode yang biasa kita buat di video tutorial ini, yaitu bottom up. Seperti namanya ya, top down itu artinya kita membuat dari atas. Maksudnya atas adalah dari assembly. Contohnya ini. Contohnya di pulley and shaft assembly, saya membuat assembly ya, dan partnya nanti belakangan saya ekstrak ya. Jadi partnya ini didefinisikan sebagai solid yang terpisah. Sedangkan assembly-nya didefinisikan sebagai partnya nanti ya. Mungkin teman-teman ada yang mendesain menggunakan metode top down, tapi dari assembling. Apa bedanya dengan yang ini? Yang ini saya buat master partnya dulu yang akan mengkontrol dimensi dari assembling dan partnya. Sedangkan kalau kita top down dari assembling, misalnya dari sini kita top down, kurang lebih mirip. Tapi bedanya kalau di assembling kan dia gerakannya, partnya bisa bergerak atau partnya bisa secara dinamik berubah posisinya. Sedangkan kalau di part cenderung dia statik atau diam, sehingga mudah buat saya mengkontrol dimensinya. Bayangkan kalau saya bikin dari sini, nanti saya gerak-gerakin bendanya, referensinya berubah, nanti modelnya jadi kacau. Makanya saya biasanya menggunakan metode, kalau di sini multi solid ya berarti ya. Kita buat solidnya, nanti kita ekstrak. Nah, kalau bottom up, seperti namanya ya, bedanya sama yang top down, bottom up ini yang biasa kita buat adalah kita desain dari bawah partnya dulu, nanti kita assembling. Nah, ini yang konvensional. Memang kelemahannya adalah kalau kita pengen merubah sebuah ukuran ya, kita harus rubah satu-satu. Misalnya diameter lubang poros ya. Kalau lubangnya kita ganti ya, porosnya juga kita ganti. Tapi kalau ini, kalau satu ukuran kita ganti, semuanya ikut berubah. Contoh. Di sini ada variabel yang saya keluarkan sehingga mudah untuk saya ganti. Tapi misalnya teman-teman mau ganti di sini juga bisa ya. Ganti ukurannya dari sini juga bisa. Contoh ya. Misalnya diameternya mau saya ganti jangan 20, tapi 100. Oke. Kita update. Nah, lihat. Berubah semua. Dan perhatikan. Bendanya nggak rusak ya. Karena sketchnya sudah saya desain sedemikian rupa supaya kalau ada perubahan, sketchnya nggak akan rusak. Ini juga misalnya ukurannya 200. Update. Tuh. Ya. Jadi kalau kita pengen ganti ukuran enak banget. Ini sebenarnya saya bisa ubah di sketch ya. Hanya supaya saya lebih mudah aja mencontohkannya. Oke. Bagaimana metode top-down design menggunakan master part seperti ini? Langsung aja kita mulai video tutorialnya. Oke, di sini jangan lupa untuk bikin working folder ya. Bikin folder tempat nanti teman-teman menyimpan partnya. Lalu select folder. Langsung aja teman-teman control new. Pakai part standar. Kita kasih nama deh langsung. Shaft and pulley master. Oke, jangan lupa kita save. Dan langsung kita buat sketch awalnya ya. Nanti untuk drawingnya saya akan coba kasih ya. Nanti teman-teman bisa menghubungi saya di nomor yang ada di video ya. Untuk mendapatkan gambar kerjanya. Oke, kalau udah ini teman-teman bisa checklist. Nah, di sini di sketch yang pertama saya akan coba membuat bushingnya. Ya, bushingnya terlebih dahulu.
Saya akan buat menggunakan rectangle ya, seperti ini. Saya nggak langsung buat dari 0,0 nih, karena dilihat dari gambar kerjanya, dia ada sedikit offset ke sebelah kiri sejauh 10 mili. Ya. Nih, teman-teman juga bisa mencontoh teknik membuat sketch dari saya ya. Tapi kalau teman-teman tentu punya teknik yang lain, silakan, monggo. Ini hanya sebagai referensi aja. Ini kita misalnya pakai add constraint, pilih titik ini sama garis ini, checklist. Oh, sorry. Kita undo, kita add constraint, garis ini sama titik ini. Checklist. Checklist. Oh, tadi kena auto constraint kayaknya. Oke. Sekarang kita quick dimension atau ketik D ya. Jadi nanti kalau teman-teman ngelihat ini langsung dimension nih, saya ketik D ya, atau mengakses quick dimension. Ini saya klik terhadap garis ini, jaraknya adalah 10. Lalu saya buat draw seperti ini. Nah, kalau udah tekan scroll sekali, ini saya blok dari kanan ke kiri ya. Jadi nggak harus kena semua kalau kanan ke kiri, cukup nyentuh aja. Saya klik kanan, saya buat jadi construction. Fungsinya adalah supaya ketika saya beri ukuran, dia tidak hanya bisa saya taruh ukuran radius, tapi juga ukuran diameter. Ya, berapa diameternya? Diameternya adalah 20. Nah, diameter luar dari bushing adalah 28. Oke, panjangnya adalah 72. Nah, ini yang tadi 20 dan 72 ya. Diameter shaft sama panjang shaft di posisi bushing ya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Ada istilah yang namanya design intent. Design intent maksudnya bagaimana tujuan kita dalam mendesain. Kalau nanti constraint-nya kita rubah, dimensinya kita rubah, apa efeknya terhadap sketch kita? Apa efeknya terhadap desain kita? Contohnya ini. Kalau diameter dalamnya atau diameter shaftnya nanti saya rubah jadi 200, apa yang akan terjadi? Diameter luarnya akan tetap ya, nggak ikut berubah. Oleh karena itu, diameter luar ini akan saya jadikan istilahnya kalau nggak salah retrieve dimension ya. Di sini kita cancel dulu, kita klik kanan, kita jadikan ini retrieve dimension. Retrieve dimension itu artinya dia dimensi yang ikut aja lah. Bergantung sama ukuran diameter luarnya tuh, dia ngikut aja. Fungsinya untuk ngasih tahu kita ini ukurannya berapa daripada kita ngitung-ngitung lagi. Oke, ini ukurannya adalah 4 supaya diameternya 28. Oke. Sehingga kalau ini saya jadikan 200, diameter luarnya akan ikut berubah juga. Ya, kita undo. Kenapa ikut berubah? Karena diameter luarnya dikontrol dari ukuran 4 ini, bukan ukuran 28. Oke, mudah-mudahan sampai situ paham. Karena ini basic dari kita nanti membuat sketch dan dimensi. Constraint juga. Ya. Desain tentu sangat penting untuk dasar kita membuat desain ya, membuat sketch dan seterusnya. Kalau udah kita exit, di sini bisa kita revolve, klik, axisnya yang Y, kalau udah checklist. Oke, sketch pertama sudah jadi, kita bisa klik lagi ya. Jadi klik 2 kali tapi dikasih jeda. Kita kasih nama bush. Lanjut kita buat benda berikutnya ya. Kita buat sketch lagi. Ini kalau misalnya plane-nya datumnya sulit diakses, kita bisa zoom agak jauh ya, zoom out. Kita klik datum plane-nya, pastikan Z-nya ke arah atas, baru kita checklist. Oke, selanjutnya saya akan coba buat bracketnya. Di sini karena sketch kita di tengah-tengah dan saya ingin potongannya kelihatan, saya bisa pakai
pilihan section on off ya. Lalu di sini saya buat kotak saja. Seperti ini. Klik. Kalau udah checklist, ini ukuran panjangnya saya delete aja ya. Oke, ini supaya nempel di ujung. Atau garis ini supaya sejajar sama ini. Saya bisa tahan tombol kontrol lagi. Saya pilih kedua buah garis dan saya pakai pilihan collinear. Oke. Ini saya delete. Saya buat garis aksis ya. Atau saya beri ukuran dari sini ke garis aksis ya. Langsung aja. Misalnya 50. Nah, ingat ya, kalau saya beri ukuran seperti ini, apa yang akan terjadi? Kalau ukurannya berubah melebihi 50, sketsnya akan kacau ya. Oleh karena itu, saya akan buat dia jadi ya yang buka kurung tutup kurung ya. Baru saya buat dimensi lagi. Nah, ini 11, nggak usah saya rubah. Oke, sekarang udah selesai. Exit. Buat teman-teman yang pengen tahu apa yang lagi saya buat, saya lagi buat yang warna hijau ini ya. Ini bracketnya lagi saya buat. Saya lagi buat yang bracket ini. Lalu di sini saya bisa revolve. Ya, tinggal pilih sketch-nya, lalu pilih aksisnya, aksis Y. Dan jangan lupa di sini, jangan pakai pilihan add. Ya, kalau pakai pilihan add, kita akan menambah ke solid yang sudah ada. Di sini kita pakai pilihan base. Artinya di sini kita bikin solid baru. Kalau udah checklist, dan di sini kita kasih nama, ya diklik 2 kali tapi dikasih jeda ya, bracket. Lalu untuk selection-nya saya pakai shape, saya pilih bracketnya, di visualize, appearance, saya ganti warnanya jadi hijau. Ya, di sini transparansinya saya naikin jadi sekitar 70 supaya kelihatan bagian dalamnya. Untuk sketch-nya saya bisa blank saja. Oke, sekarang kita lanjut ke bentukan berikutnya. Sekarang saya akan coba buat sketch dari sini ya. Kalau dilihat gambar kerjanya nanti teman-teman akan lihat mulai sketch-nya dari offset 10 sebelah sini. Makanya saya nggak ambil bidang ini, tapi saya ambil bidang ini. Dan itu juga kenapa ketika saya buat sketch, saya udah kasih jarak 10 di sini. Nah, itu namanya termasuk ya desain intentnya mau kayak gimana. Sebenarnya gampang sih, saya tinggal bikin datum plan lagi aja kalau saya nggak mau pusing. Di sini saya hanya ingin buat lebih simpel aja. Ya, seperti ini. Pastikan Z-nya ke arah atas. Oke. Sekarang kita bikin draw. Kita buat garis dari sini ke sini, ke sini, ke sini, terus tinggal diikutin ya. Nah, kalau udah checklist, tekan scroll sekali pada mouse. Ini udah horizontal tadi ya, kalau nggak salah ya. Kalau teman-teman belum horizontal, ini contohnya saya hapus ya. Titik ini, tahan tombol kontrol ke titik ini. Saya buat dia jadi horizontal nih. Point horizontal. Klik. Nah, tapi teman-teman lihat di sini, profilnya nggak close profil. Ya, tanda close profilnya nggak muncul. Oleh karena itu, saya tinggal munculkan geometri referensi dari lingkaran ini ya. Saya tinggal klik aja. Oke. Di sini construction-nya harusnya saya uncheck ya, tapi nggak apa-apa. Di sini saya bisa tinggal klik kanan, di move aja, change construction-nya diganti ke garis nyata. Lalu saya trim, gitu. Dan kalau sudah, tinggal saya kasih ukuran. Ya, di sini tinggal saya kasih ukuran, constraint. Di sini 12. Di sini
Nah, 95. Lalu di sini 75, lalu di sini 55. Nah, sekarang perhatikan di sini dia bentuknya nggak simetris. Apa yang bisa kita lakukan supaya simetris? Pertama, yang kita ketahui adalah garis ini dan garis ini, dia ukurannya sama. Maka saya buat dia jadi equal length. Garis ini dan garis ini juga, dia equal length. Nah, setidaknya udah jadi nih. Sketch-nya. Ini sama ini udah equal length. Sekarang coba kita geser-geser. Apa yang berubah? Nah, yang ini yang berubah. Kita tinggal kasih ukuran dari sini dan sini. Nah, jadi triknya kalau kita lihat ada sketch yang masih hitam, tinggal kita geser-geser aja. Supaya kita tahu mana yang masih perlu kita kasih ukuran. Oke. Nah, di sini saya bisa juga merapikan ya, kayak gini nih. Seandainya tebelnya nanti melebihi dari 95, maka sketch akan rusak. Oleh karena itu, misalnya mau saya kontrol lagi. Ini saya jadikan ukuran yang buka kurung tutup kurung. Lalu dari sini ke sini saya masukkan 83. Nah, ini lebih bagus untuk mengontrol ukuran. Sama ini juga jangan saya jadikan 75. Ini saya jadikan buka kurung tutup kurung, klik kanan ya. Lalu quick dimension, ininya saya jadikan 10. Oke. Untuk 32-nya ini juga bisa saya jadikan ukuran buka kurung tutup kurung. Saya buat jadi quick dimension, klik garisnya, saya taruh atas jadi 11,5. Oke. Bisa ya saya buat seperti itu juga. Supaya apa? Supaya ketika ukuran 55 ini dirubah, tidak akan merusak ukuran yang lain. Atau ketika ukuran 32 dirubah, 55-nya akan lebih lebar lagi. Jadi yang dikontrol bukan 32-nya, tapi 11,5-nya. Ya. Kalau kita checklist, exit, teman-teman bisa extrude, kasih ketebalan di sini. Kita lihat ketebalannya berapa. Di sini ketebalannya adalah 10. Ini saya cancel tadi. Extrude. Sini. Nah, dia pakai pilihan jangan base. Nanti bikin solid baru. Karena ini bagian dari bracket. Maka saya pakai add. Boolean shape-nya adalah boolean shape bracket. Checklist. Ya, sehingga kalau saya klik bracket, ini termasuk dari bracket. Bukan dari bash. Oke, yang bash ini kita klik. Misalnya kita visualize, kita ganti appearance-nya. Misalnya warnanya warna biru muda. Nah, oke, sekarang kita lanjut untuk buat ribnya. Ya, buat ribnya dari sketch. Dari sini lalu kita checklist. Sorry, kita exit ya. Kita buat sketch. Dari sini pastikan Z-nya ke atas, kita checklist. Oh, sorry, kita bikin bawahnya dulu. Oke, kita cancel ya. Oke, sekarang kita bikin bagian bawahnya nih. Kita sketch bagian ini. Lalu kita buat kotak. Nah, di sini untuk kotaknya kita nggak perlu pakai ukuran ini. Karena dia constraint-nya adalah collinear. Ya. Collinear antara apa? Antara garis ini dengan garis ini dia collinear. Ini kita geser ya. Garis ini sama garis ini tahan tombol kontrol. Collinear. Ini tahan tombol kontrol sama garis ini collinear. Dan ini sama garis ini collinear. Exit. Dah. Jadi, habis itu tinggal kita extrude. Pilih sketch-nya. Arahnya terbalik ya. Jadi, panah biru ini kita klik. Untuk boolean shape-nya kita pilih yang ini. Dan tebelnya kita lihat ya.
Untuk tebalnya, oh tebalnya dia pakai referensi. Tebalnya ini kita turunin dulu. Jangan pakai value ya. Nah, di sini lihat. Di sini ada start type sama end type. Kita lihat yang ada ukurannya yang end type. Ini aja yang kita pakai. Start type-nya 0 aja nggak apa-apa. Nah, untuk end type-nya kita pakai two faces. Pilih bidang ini. Ya, kalau udah checklist. Sketch yang ada bisa di blank. Dan sekarang kita buat rib-nya. Ya, kita buat rib-nya. Nah, lama-lama jadi kan? Kita buat dikit, 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 lama-lama jadi. Nah, untuk buat rib, kita bikin garis aja. Dia nggak perlu close profile. Ya, tekan scroll sekali pada mouse. Dimension dari garis ini ke garis ini jadi 12. Oke. Tekan scroll sekali pada mouse untuk mengakhiri perintah. Kita lihat di sini. Oh, dia masih bisa. Di sininya belum nempel ya ke sini. Kita klik, tahan tombol kontrol ke garis ini, pakai yang point to line. Nah, seperti ini. Kalau udah exit, dan kita pakai rib, pilih Boolean shape-nya dulu ya. Dia mau ikut kemana. Profilnya yang ini. Arahnya jangan terbalik ya. Kalau ke sini, nah tuh jadinya seperti ini. Kita balik arahnya, dan lebarnya adalah lebarnya 10. Nah, seperti ini. Ribnya udah jadi. Sekarang kita buat. Oke, sekarang kita buat lubang olinya. Lubang olinya kita buat sketch. Di sini Z-nya ke atas, checklist. Lalu kita buat rectangle. Kebetulan dari titik tengah ya. Kita ambil aja langsung midpoint-nya. Arahin ke atas. Tekan checklist. Ini delete. Ini delete. Lalu quick dimension dari sini ke sini. Ukurannya adalah 6. Lalu diameternya adalah 12. Maka ini saya buat 6. Nah, ini bawahnya. Nanti karena dia bagian dari bracket. Ini jangan sampai dia. Nah, dia lepas lagi nih ya. Kalau gitu ini kita pakai add constraint aja. Cari titik tengahnya. Nempel ke garis sini. Checklist. Nah, ini untuk bagian bawahnya. Kita kontrol dia nempel ke garis aja. Karena kalaupun revolve, dia tidak akan merubah lingkaran dari depan ya. Dia nggak akan memotong gitu. Beda halnya kalau dia nempel ke atas. Kalau kita revolve, dia ada sedikit tonjolan gitu. Oke, langsung aja. Tahan tombol kontrol. Ini kita buat collinear. Sekarang sketch-nya udah well defined. Kita exit. Lalu kita revolve. Aksisnya ini. Nah, ini pakai pilihan add. Nempel ke bracket ya. Karena dia bagian dari bracket. Sketch-nya kita blank aja. Jangan lupa di save. Kita lanjut. Setelah itu kita buat. Nah, ini yang penting juga. Kita buat sketch dari shaft-nya. Sekarang kita buat shaft-nya nih. Yang ada di tengah-tengah sini. Oleh karena itu kita buat sketch. Dari sini. Z-nya ke atas ya. Oke. Sekarang kita buat garis. Dari sini ke sini. Tekan scroll sekali pada mouse. Tekan sekali lagi untuk mengulang perintah. Dari sini ke sini. Ya. Lalu tekan scroll sekali pada mouse. Bikin draw lagi. Bikinnya begini. Begini. Ke atas. Ke kanan. Nah, ini sampai titik ini ya. Ke sini. Lalu dia sampai keluar ya. Jangan nempel ke sini. Agak keluar dikit. Lalu ke bawah. Ke sini. Ke bawah lagi.
Nah, di sini jangan lurus ya, agak ke bawah ya. Sini, kalau udah, tekan scroll sekali pada mouse. Kenapa? Karena di ujung ini saya akan buat arcus atau busur menggunakan center. Ya, jadi titik pertamanya adalah center. Ke sini. Nah, ininya karena dia nggak nempel, saya di luar aja. Klik checklist. Baru saya klik dua buah titik, tahan tombol kontrol. Saya point to line ya, atau point coincident. Oke, sekarang saya tinggal kasih ukuran. Karena referensinya adalah diameter yang ini, ya, jangan saya kasih ukuran dari sini ke sini ya. Kalau saya kasih ukuran seperti ini, misalnya ini 11. Kalau nanti diameternya berubah kayak tadi dari 20 ke 200, dia akan menjaga ukuran diameternya tetap 22 karena ini radius ya. Oleh karena itu, saya kasih aja dulu karena di gambar kerjanya ukurannya diameter semua. Di sini saya kasih ukuran dulu. Ini saya kasih ukuran jari-jari aja ya. 16. Lalu di sini 8,5. Dan di sini ukuran 8. Oke. Checklist dulu. Dia over divide. Jadi nggak mungkin di sini 8. Oleh karena itu, ini kita buat 16. Dan ini kita buat 8. Oke, setelahnya, ini kita klik kanan, kita buat jadi ukuran buka kurung, tutup kurung. Ya. Seperti ini. Baru saya kasih ukuran lagi. Referensinya dari yang 20 ini. Supaya ketika nanti 20-nya berubah, diameter 11 ini juga akan berubah. Offset 1 dari 20. Ya, seperti ini. Ini juga sama. Oke. Ini juga sama. Ya, ini juga sama ya. Oke, habis itu panjang-panjangnya. Sini panjangnya 25. Sini panjangnya 10. Oke. Ini panjangnya 3. Ini panjangnya 48. Ini panjangnya 30. Ya. Kalau sudah, kita bisa checklist. Karena ini udah biru semua. Checklist, kita bisa exit. Lalu revolve. Aksisnya yang ini. Nah, perhatikan. Jangan pakai add. Karena ini benda baru. Tapi pakai base. Checklist. Sketchnya di blank. Kasih warna langsung. Ke visualize. Appearance. Pakai yang set. Dipilih. Di sini kita kasih warna. Misalnya warna magenta. Ya, warna magenta. Checklist. Jangan lupa kita save. Selanjutnya kita akan coba bikin puli. Ya, bikin pulinya. Shaft-nya udah, kita tinggal bikin pulinya. Kita buat sketch dari tengah sini. Checklist. Oke, sekarang kita buat pulinya. Kita buat garis. Garisnya dari sini ya. Nah, dari titik ini. Terus ke atas sini. 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 Lalu ke luar sini. Ke bawah. Sini. Sini. Lalu kita buat agak lewat dari sini ya. Sini. Dan lurus ke sini nih. Nah. Sini klik. Jangan nempel ya. Sini. Nah.
Dan di sini kita bisa manfaatkan garis aksisnya untuk bikin ukuran jadi diameter. Di sini bisa kita manfaatkan, misalnya dari garis ini ke sini, ini 35, sini ke sini 80, lalu dari sini ke sini 100, dan dari garis ini ke garis ini 140. Lalu kita buat panjang-panjangnya di sini 5, di sini 10. Lalu di sini ya, dari garis ini ke garis ini 2. Oke. Dari sini ke sini 7. Ya, supaya ketika shaft-nya berubah, panjangnya juga berubah ya. Nah, ini kita tinggal buat ukuran diameternya aja. Jadi ukuran buka kurung tutup kurung. Seperti ini. Dan kita buat quick dimension. Kita pakai ukuran ini. Sini 9 misalnya. Lalu dari sini ke sini. Nah, 22,5. Jadi supaya kalau diameternya berubah, dia ikut berubah ya. Nggak kekunci di ukuran 35, 80, 100, dan 140. Ini 10. Dan ini 20. Ya, seperti ini. Ini juga kalau pengen kita kunci, ini kita buat jadi ukuran buka kurung tutup kurung. Quick dimension. Nah, kalau teman-teman perhatikan ketika buat top down, sebaiknya memang ukurannya dia ukuran seri ya, bukan ukuran paralel. Supaya nanti saling berhubungan ukurannya. Oke, kalau udah exit dan revolve. Referensinya bisa pakai Y dan base-nya new. Ini kita kasih nama shaft. Ini satu lagi kita kasih nama pulley. Pulley ya. Yang pulley ini di visualize appearance. Ini kita kasih warna kuning misalnya. Tapi agak transparan. Nah, checklist. Sketch-nya kita blank. Oke, udah jadi seperti ini. Jangan lupa di save. Kalau teman-teman perhatikan juga, saya kalau bikin fillet hole itu belakangan ya. Sebaiknya memang belakangan. Oke, lanjut. Di sini kita buat ringnya ya, spacer. Kita buat spacer, sketch, pilih ini, checklist. Sini kita buat kotak langsung. Ya, checklist, ukuran ini, matiin aja. Add constraint, titik, ketemu titik. Checklist. Checklist, ukurannya kita geser, ganti 1. Udah, exit. Sini kita tinggal revolve, pilih. Aksisnya mau pakai yang Z, boleh. Base-nya ini, checklist. Sketch-nya kita blank. Ini kita kasih nama spacer. Lalu untuk visualize-nya kita kasih warna orange. Nah, checklist. Jangan lupa di save. Exit.
Nah, kalau udah, kita tinggal bikin. Jadi antara shaft sama puli, di situ ada namanya key. Ya, di ukurannya dikasih tahu ukurannya key 35 kali 5 kali 5. Kalau pengen pasti ya jarak-jaraknya, misalnya dari shaft kedalamannya itu berapa kalau pakai key 5, silakan buka tabel key atau slot. Di sini saya akan mengira-ngira saja ya, supaya nggak terlalu lama. Jadi ukurannya saya kira-kira aja, checklist. Buat dari sisi sini, lalu saya buat kotak langsung nih ukuran key-nya. Sebagai referensi key saya, checklist. Di sini langsung ukuran key-nya adalah 35 kali 5. Nanti lebarnya 5 ya. Untuk kedalaman key-nya, ya di sini saya pakai 3. Lalu dari sini ke sini jaraknya adalah 5. Oke. Lalu, karena di sini ukurannya udah selesai semua, checklist, lalu exit. Di sini saya akan ngelubangin shaft-nya dulu deh. Nanti pulinya belakangan. Karena pulinya tembus ya dari depan, dia di dicoak gitu. Ini bisa saya blank. Ini bisa saya blank. Ya. Saya extrude ini cut boilan shape-nya pakai yang shaft. Ini kita pakai simetri kali ya. Total symmetrical 5. Oke. Kalau udah checklist udah jadi. Lalu di sini sketch-nya saya blank. Nah, karena slot itu dia bentuknya di sini radius, maka daripada saya ngitung radiusnya berapa, kan kalau 5 diameternya berarti radiusnya 2,5 ya. Saya bisa pakai yang otomatis namanya face fillet. Saya pilih bidang ini baru bidang tengahnya saya pilih. Kalau udah apply. Sama halnya dengan yang ini, checklist. Nah, sekarang untuk nih, lubang key-nya atau lubang slotnya sudah selesai. Ini saya bisa klik kanan unblank lagi. Lalu misalnya saya pengen spacernya saya uncheck dulu. Saya pengen buat coakan untuk si puli ini. Saya bisa buat sketch lagi ya. Saya buat sketch lagi. Saya misalnya motongnya mau dari samping aja, jangan dari depan. Kenapa? Karena saya sudah punya referensi sketch ini, sketch 11 ya, unblank. Saya bisa pakai rectangle. Misalnya buat dari titik tengah ini ke sini. Ya, kalau udah checklist, untuk tingginya saya bisa nempelin ke garis ini. Ya, garis sketch yang sebelumnya. Saya buat jadi kolinear. Oke. Kalau sudah, saya bisa exit. Sketch 11-nya daripada nanti kepilih dan mengganggu, saya blank. Saya extrude, pilih sketch-nya, putar dulu. Nah, sini pakai cut, lalu boilan shape-nya pakai yang puli. Kepilihnya yang bracket ya, puli kan? Sudah. Nah, ini jangan pakai total symmetrical. Saya mau pakai referensi. Kenapa? Karena kalau saya pakai 5, nanti yang 5 ini ganti, ini akan ketahan juga di 5. Nggak ikut ganti. Makanya referensinya saya ganti pakai two faces. Two faces-nya di sini kan ada shaft ya. Saya bisa pakai nih referensi sisi shaft. Tapi untuk milih sisi ini ketutup sama pulinya. Maka saya bisa arahin dulu ke sini. Klik tahan, lepas.
pakai pick from list, tinggal dipilih nih phase yang sesuai. Nah, saya pakai phase 56, klik. Oke. Sekarang end offsetnya, di sini salah ya. Harusnya saya two phases juga. Nah, berarti ini saya klik kanan tahan, lepas, pick from list. Pakai yang phases 58. Dah. Nah, dengan cara seperti ini, kalau slot yang di shaft berubah dari 5 jadi 10, dia akan ikut juga. Karena saling berhubungan. Sini kita bisa blank. Oke. Kalau sudah, saya mau bikin slotnya. Ya, slotnya tadi ada di sketch 11. Nah, biasanya kan dia di sketch 12 ini ada ini ya. Ada jarak antara key-nya sama si lubang key yang ada di puli. Maka nih kolinearnya saya delete aja. Saya geser agak ke atas, lalu saya kasih ukuran. Ini contoh aja, misalnya jaraknya 0,5 exit. Nah, dia akan ngasih. Lalu untuk sketch 11-nya sebagai sketch slot, di sini saya bisa extrude. Oke, pulinya ngalangin ya. Pulinya saya uncheck dulu. Extrude, pilih ini. Two faces-nya pakai ini. End faces-nya pakai ini. New ya. Lalu udah checklist. Di sini saya ganti namanya key. Kalau sudah sketch-nya di blank, face fillet kayak tadi ya caranya. Sini, ke sini, apply. Sini, sini, sama sini. Checklist. Mungkin kalau mau pakai boilan operasi bisa dulu nanti di-cut gitu ya. Teman-teman juga bisa seperti itu. Di sini ada boilan ya. Bisa pakai remove gitu nanti. Itu juga bisa, terserah caranya mana yang paling nyaman. Setelah kita bikin key-nya, lanjut kita bikin fillet. Atau kita bikin hole dulu deh. Hole di sini, diameternya 3 sampai ke bush ya. Oleh karena itu, shaft sama bushnya saya uncheck. Jadi saya bikin hole. Di sini hole. Taruh pas di tengah-tengah sini. Kalau teman-teman susah dapat titik tengahnya, di sini untuk placementnya bisa pakai yang center of curvature. Pilih aja lingkarannya. Ya. Habis itu diameternya pakai 3. Untuk tipe hole-nya bisa pakai yang biasa aja ya. General hole. Dan untuk depth-nya pakai two faces. Faces yang ini. Kalau udah checklist. Nah, seperti ini. Baru deh. Biasanya nanti di hole juga dikasih tahu ya shape mana yang mau dibuang. Di sini saya pakai bracket. Oke, semuanya sekarang saya checklist. Jangan lupa di save. Habis itu saya bikin fillet. Filletnya yang ini ya, radius 3. Pekerjaan terakhir nih biasanya fillet. Nah, perhatikan di sini. Karena di ZW3D dia nggak langsung milih, ya, kita bisa fillet, tahan tombol shift, langsung pilih garis ini. Ya, jadi harus tahan tombol shift dulu, supaya dia langsung milih edge atau garis yang tangent. Ya, 3. Oke, sekarang kita lanjut untuk bikin fillet di sebelah sini. Ya, sini 10, checklist. Lanjut. Oke, sekarang kita lihat. Kita buat fillet. Ini sama ini. Ukurannya 5. Checklist. Oke.
Oke. Sekarang kita buat lagi fillet. Yang ini. Ya, yang ini. Ini. Sama ini, ya. 5. Oke. Terakhir, kita buat fillet lagi. Untuk bracketnya ya. Nah, ini kalau nggak mau tahan tombol shift, teman-teman bisa pakai pick curve ya. Sebenarnya ini sama. Tuh. Checklist. Cuman lebih enak pakai tahan tombol shift, diklik, dia langsung milih. Daripada kita klik pick curve. Karena ini dia supaya langsung tangent ya. Nah, seperti ini. Checklist. Oke, sekarang kita buat fillet lagi di pulley. Pakai face fillet untuk bagian ini. Sini, checklist. Lalu terakhir fillet di bagian ini ya, ukurannya 5. Fillet biasa, yang ini, lalu bagian dalam yang ini, sama yang ini. Ada checklist. Nah, cakep. Sekarang kita bikin thread, tapi pakai yang flag thread ya. Pilih ini. Oke. Ukurannya M16 kali 1,5. Kedalaman ulirnya full. Kode checklist. Oke. Sekarang kita sudah jadi nih assembling kita sebagai master. Lalu untuk bikin assemblingnya dan bikin partnya satu-satu gimana? Nah, ini caranya kita klik kanan. Kita bisa extract shape. Lalu di sini pilihannya pakai associative extract. Supaya apa? Supaya nanti kalau masternya diganti, part yang kita ekstrak juga berubah. Kita checklist. Dia akan bikin file baru tuh. Kita save. Nah, udah jadi. Artinya di sini nih, dia historinya juga import. Import dari mana? Import dari sini, dari masternya. Ya, kita klik kanan, extract shape, checklist, semuanya sama ya. Satu-satu, betul. Jadi kita lakukan satu per satu. Extract shape, checklist. Sekarang yang pulley. Yang pulley juga extract shape, checklist. Spacer juga klik kanan, extract shape, checklist. Terakhir, key-nya di extract shape, checklist. Nah, ini untuk boost, kita close aja. Bracketnya kita save dulu. Close. Pulley-nya juga kita save. Lihat ya, cakep ya. Udah jadi. Kita save. Close. Kita save. Close. Kita save. Close. Untuk assemblingnya, kita bisa ke assembling. Di save dulu deh. Shaft and pulley assembly. Nah, di sini kita bisa pakai pilihan multi insert. Kita browse, kita pilih semua kecuali shaft and pulley dan juga masternya. Open, checklist. Lalu ini semuanya bisa kita browse ya, kita bisa blok ya. Klik kanan, fix. Supaya apa? Supaya dia nggak moncel-moncel nih. Lalu bagaimana? Misalnya bendanya benda bergerak. Nah, ini bedanya top down dari assembly dan juga top down dari part. Kalau top down dari assembly, kalau nanti bendanya bergerak, saya nggak usah takut referensinya hilang. Karena semuanya dikunci di part. Ya, di sini nih, di master yang ini. Di sini saya bisa, misalnya kan pulley-nya nanti bergerak terhadap shaft ya. Maka untuk shaft, untuk pulley, untuk key, dan juga untuk spacer misalnya, ini saya buat jadi float lagi aja. Ya, saya buat melayang tuh. Ya, habis itu ini saya bisa klik kanan, edit constraint, pilih sumbu ke sumbu misalnya ya. Atau bidang silinder ke bidang silinder. Ini nempel ke sini. Ada checklist.
Kita biarin dia masih bisa muter karena memang dia nanti berputar. Sekarang untuk ininya, key-nya, bidang silinder ke bidang silinder, checklist. Bidang silinder ini ke bidang silinder ini, checklist. Lalu bidang datar ke bidang datar, checklist. Nah, ini shaft-nya udah selesai. Sekarang tinggal si pulley. Ya. Ini klik kanan, edit constraint, silinder ini ke silinder ini, checklist. Ini. Tar dulu deh. Ini cancel dulu. Klik kanan, edit constraint. Saya pilih ini dulu nih. Nempel sama ini. Checklist. Habis itu ini. Dia nempel sama, boleh lah garis juga nggak apa-apa. Sehingga kalau ini muter, nah ngikut dia. Kalau kita pengen kunci pergerakannya, di sini kan nggak kelihatan ya datum referensinya dari si shaft misalnya. Ini kita bisa klik kanan, kita bisa milih, di sini kita bisa klik kanan, kita bisa unblank external datum. Ya, sini punyanya shaft tuh datumnya dia yang putus-putus. Kita bisa klik kanan, edit constraint misalnya, yang punyanya si shaft ya, pakai yang ini, klik. Dengan yang ini, kita buat sejajar, checklist. Nah, dia udah ngunci nih. Jadi kalau ini kita putar nggak mau nih. Ya. Sekarang tinggal spacernya kita edit constraint. Silinder sama silinder ini. Checklist. Nah, geser depan dulu biar bisa diputar. Ini sama ini. Checklist. Checklist ya. Ini udah jadi. Nah, sekarang kita akan coba mengecek bagaimana sketch kita ketika dirubah. Ketika masternya diubah ukurannya, maka assemblingnya pun akan mengikuti ya. Dan kita juga melakukan pengecekan apakah sketch kita sudah benar nanti ketika ukurannya diubah. Ya, langsung aja misalnya kita ke sketch 1. Nah, daripada kita ke sketch 1 kan bolak-balik tuh ribet ya. Mendingan kita langsung show aja dimensionnya. Seperti ini. Kalau misalnya 20-nya nggak terlalu kelihatan, agak ke dalam, tarik keluar aja ya. Jadi pas di sketch, ini bisa tarik agak keluar. Seperti ini. Jadi nanti pas diedit, enak gitu ngeditnya. Contoh misalnya ini 30. Nah, perhatikan di sini, treatnya nggak berubah, tapi diameternya berubah ya. Dan ketika kita ke assemblingnya pun, dan ketika kita update, ukuran diameternya akan berubah. Tapi kenapa di sini ulirnya tidak berubah? Kita bisa cek di sini, di bagian ulir. Nah, harusnya dia kan mengikuti ukuran dari diameternya. Tapi di sini dipaksa untuk di ukuran M16. Oleh karena itu, di sini kita ganti M-nya menjadi custom. Dan ini diameternya kita mengikuti ya, adaptif terhadap diameter dari si shaft. Kalau udah kita checklist. Ya. Sehingga kalau kita rubah ukurannya kembali, misalnya 15, nah dia kecil akan ikut mengecil. Dan kalau misalnya kita ubah lagi 30, dia akan ikut membesar ya. Tapi perhatikan di sini ada lingkaran ya. Kita bisa masuk ke feature. Coba kita klik di sini, berarti di sketch 8. Nah, di sini kita lihat ini harusnya adalah 2 kali dari diameter ini. Ya, maka kita double klik saja. Lalu kita pilih select dimension. Ini kali 2. Nah, lalu kita
exit. Sehingga lebih proporsional ya. Jadi kalau kita kembalikan lagi menjadi 20, nah dia lebih proporsional. Dan di sketch 8 ini, dia mengikuti ya ukurannya. Nah, dari sisi diameter sudah sesuai. Lalu dari sisi panjang, misalnya kita rubah jadi 100. Kita lihat di sini saya nggak bisa F9 ya, makanya saya pakai auto align aja. Misalnya jadi 500. Ya, sudah sesuai ya. Jadi kalau di tempat rekan-rekan nggak sesuai, nanti bisa kabari saya. Nanti kita coba troubleshooting bareng-bareng. Nah, untuk 20 dan 72 ini, ya, di sketch 1, kita bisa buat variabel. Ya, jadi dikontrol berdasarkan variabel. Maka kita buat equation-nya, misalnya diameter shaft itu adalah 20. Checklist. Lalu di sini panjang shaft adalah 72. Checklist. Oke. Ini kita linkkan ke diameter shaft. Oke. Ini kita linkkan ke panjang shaft. Oke. Sehingga ketika kita mau ngedit ukurannya, ini kita nggak usah pakai show dimension ya. Langsung aja dari sini. Misalnya 30. Ini kita update. Nah, berubah. Misalnya ini dari 72 jadi 200. Update. Seperti itu ya. Tentu yang ada di assembling pun akan update. Nah, sekarang kita coba cek interference-nya. Di sini kita bisa interference check. Kita blok, lalu kita cek. Nah, di sini ada kesalahan ketika kita membuat tinggi key-nya ya. Oleh karena itu, kita bisa balik lagi ke assembly-nya. Mungkin ini kita bisa masuk ke feature. Kita klik. Di sini ada sketch 12 dari extrude 4 ya. Kita double klik aja. Nah, kita lihat di sini jaraknya 0,5. Tapi dari diameter shaft-nya. Padahal kan tingginya 5 ya, kalau teman-teman ingat. Oleh karena itu, kita cari. Nah, dia ada di sketch 11. Ini kita unblank. Nah, ini 0,5 ini harusnya dari sini ya ngitungnya. Kita bikin ukuran aja dari sini ke sini. Ini 0,5 ya dikasih jarak. Jadi kalau total tingginya adalah 5,5 tuh. Checklist. Exit. Sehingga ini akan update seperti ini. Ya. Untuk sketch-sketch yang nyala ini bisa kita blank aja. Dan kalau misalnya nggak mau ribet, kita bisa ke Visibility Manager. Lalu sketch-nya ini bisa di checklist, checklist lagi. Ya. Ini lebih simple. Bagaimana dengan assembling-nya? Mungkin kalau ini nutupin ya, kita bisa ke sini. Nah, ini masih kayak begini kita update. Oke. Nah, kalau misalnya tinggal masukin apa namanya ini fastener ya, kita bisa masuk ke browser yang ada di sini. Di sini ada library. Di library ini kita bisa pilih yang ZW3D standard part. Lalu masuk ke fastener, lalu masuk ke nut. Misalnya mau pakai nut yang mana nih? Ya, atau mau pakai yang ISO. Lalu kita ke nut. Lalu hexagon nut bisa dipilih nih. Ya, misalnya mau yang nut yang mana? Misalnya kita mau pakai yang nut ini. Ya, tinggal dimasukin aja mau yang pakai ukuran berapa.
Cuman kalau di sini diameternya ganti, nutnya harus kita ganti juga ya. Ya, jadi seperti itu. Ini kita bisa ganti lagi jadi 20, kita kembalikan dan jadi 72. Nah, ini enaknya main di multi body atau multi solid menggunakan top down menggunakan teknik multi solid. Ya, ketika kita mau merubah ukuran, kita bisa fokus di partnya dan dia bentuknya statik, nggak gerak-gerak. Tapi kalau di assembly, dia bisa gerak-gerak dan merepotkan kita gitu ketika melakukan proses editing. Ya, jadi itu adalah tutorial dari top down design menggunakan teknik multi solid. Ya, silakan teman-teman coba dan jangan lupa subscribe, like dan komen channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.